Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Al-ayah, sadaqallahul azim. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesehatan meskipun saya tidak terlalu sehat. Jadi terpaksa harus saya tutup supaya nggak ketularan nanti. Alhamdulillah kita bisa ikut kajian pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita rahmah dan maghfirah atas semua kekhilafan kita. Saudara-saudara, ayat Al-Qur'anul Karim bisa menjadi panduan hidup kita. Semua yang termaktub dalam Al-Quran, terutama berkaitan dengan qissah, selalu menjadi perhatian bagi kita, karena peristiwa masa lampau itu bukan sekedar mengenang masa lalu, tetapi menjadi pelajaran bagi kita dan generasi di masa depan. Itulah sebabnya diabadikan dalam Al-Quran, supaya bisa menjadi tuntunan bagi kita. Saudara-saudara, ayat Al-Quran yang tadi saya baca, saya kutip dari surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat yang ke-35. Kita tahu sekarang sudah masuk tahun 2024. Saudara harus bisa merenungkan usia kita ini bukan semakin bertambah sebenarnya. Usia kita ini semakin berkurang. Secara angka memang bertambah. Secara angka. Tetapi secara hakikatnya itu berkurang. Bukan semakin menjauh dari kematian, tapi semakin mendekat dengan kematian. Jangan lupa, kita boleh merasa bangga usia kita sudah sekian, tapi ketika mengatakan usia kita sudah sekian, hakikatnya kita mendekati kematian. Itulah sebabnya kita harus paham apa yang tadi saya kutipkan ayat dari 35. Ayat 35 itu dikatakan idz qalat imra'atu Imran. Ingatlah tatkala istri Imran berkata. Saudara harus tahu, surah Ali Imran ini diabadikan dalam Al-Quranul Karim karena mewakili kita semua. Bukan mewakili dirinya, bukan sekedar mewakili keluarganya, tapi mewakili kita semua. Kita tahu Imran bukan nabi, Imran bukan rasul, Imran bukan siapa-siapa. Istri Imran seorang perempuan, ya memang namanya istri perempuan, gendernya perempuan. Dalam tradisi Arab, perempuan itu sama sejajar dengan laki-laki atau berbeda? Dalam tradisi Timur Tengah, berbeda atau sama? Kalau sama,
Kalau sama, kenapa warisannya beda? Nah, itu pasti ada sesuatu. Berarti secara tradisi Timur Tengah, perempuan itu di bawah laki-laki. Yang memimpin itu laki-laki. Yang memimpin. Nah, itulah sebabnya kalau kita lihat pada konteks ayat ini, Imran bukan siapa-siapa, istri Imran juga bukan siapa-siapa. Tapi kenapa masuk di dalam Al-Quranul Karim? Karena dia bukan mewakili dirinya semata-mata, tapi mewakili kita semua. Kita ini siapa? Nabi? Rasul? Bukan. Putranya seorang nabi? Juga bukan. Kita ini nggak jelas. Artinya kita ini bukan siapa-siapa. Tapi bisakah kita ini yang bukan siapa-siapa bisa mencontoh Imran yang bukan siapa-siapa? Kita ini yang bukan siapa-siapa, bisakah mencontoh istri Imran yang juga bukan siapa-siapa? Ada nggak alibi? Kalau dalam Al-Quran contoh teladan para nabi itu banyak. Nabi Ibrahim, bisa nggak kita mencontoh Nabi Ibrahim? Seharusnya bisa. Tapi ada juga yang beralibi, termasuk kita. Nggak mungkin kita bisa mengikuti jejaknya Nabi Ibrahim. Beliau Nabi, kita siapa? Alibinya begitu kan? Tapi sekarang kita tidak bisa beralibi lagi. Tidak bisa mencari pembenaran lagi untuk tidak meneladani. Karena Allah sampaikan dalam ayat ini berkaitan dengan tokoh yang juga bukan siapa-siapa, sama seperti kita. Nah, apa yang dikatakan oleh istri Imran? Istri Imran dia berkata, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrar. Wahai ya Rabb, ya Tuhan kami, aku sesungguhnya telah bernazar semata-mata hanya untuk Engkau atas apa yang ada dalam buah rahim. Ini kisah beliau. Buah rahim itu bukan sekedar rahim, tapi apa yang ada dalam dirinya, kepemilikannya. Kira-kira kalau ini seorang ibu, itu sesuatu yang amat berharga atau biasa-biasa saja? Sangat berharga. Kepemilikan yang sangat berharga, melebihi apapun, bahkan melebihi dirinya sendiri. Ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Kita ini pasti ada sesuatu yang kita banggakan. Kita ini ada sesuatu yang kita jadikan kepemilikan kita yang paling berharga. Itu pasti. Hanya saja objeknya bisa tidak sama. Tapi dalam ayat ini memberikan pelajaran, ini yang paling berharga atas kehidupan keluarga Imran. Karena menunggu sekian lama Allah belum berikan keturunan. Nah, pada saat masa-masa yang cukup lama baru Allah hadiahkan keturunan. Ada jabang bayi yang dikandung. Cuma istri Imran itu tahu tidak jenis kelaminnya? Tidak tahu. Jangan bayangkan dengan kita abad 21 ada USG, usia sekian bulan sudah diterka. Tapi zaman itu tidak bisa untuk mendeteksi secara akurat. Nah, kalau dia sudah memiliki sesuatu yang paling berharga, yakni dia mengandung, ini yang kemudian harus kita contoh. Apa yang dia punya yang paling berharga, dia persembahkan untuk Tuhannya. Kalau kita bagaimana? Kita memiliki sesuatu yang berharga, yang paling berharga atas kehidupan kita. Kita persembahkan untuk siapa? Artinya apa? Ini pelajaran. Segala sesuatu yang paling berharga yang kita punya, itu hanya satu tujuan. Apa itu? Untuk dia dan bukan selain dia. Inilah hakikat la ilaha illallah. Hanya dipersembahkan untuk dia. Ma fi batni muharrar.
Apa yang ada dalam buah rahimku itu sebagai pelayan suci di rumah Tuhan. Rumah Tuhan yang mana ini? Rumah Tuhan yang ada di Baitul Maqdis. Nah, kemarin masih ingat kan? Baitul Maqdis itu di kota mana? Di kota kok Palestina? Di kota mana? Yerusalem. Apa makna Yerusalem kemarin? Wilayah damai sejahtera, rumah damai sejahtera. Fotokopinya dari Darussalam yang ada di sono. Ya. Dan disitulah istri Imran mempersembahkan yang paling berharga atas kehidupannya agar nanti anaknya itu menjadi pelayan suci di rumah Tuhan. Nah, sekarang bagaimana kita? Orientasi hidup kita, orientasi kehidupan kita ini untuk apa? Untuk Allah atau untuk selain Dia? Kalau bahasa sederhana, saya pakai dua istilah: investasi akhirat atau investasi dunia. Orang punya keturunan itu tujuannya apa? Investasi dunia atau investasi akhirat? Tenane. Apa yang dilakukan oleh istri Imran itu persis seperti yang dilakukan oleh Ibrahim. Ibrahim itu nabi bukan? Nah, Ibrahim nabi bukan? Kok bukan, sama ngelendur be? Ibrahim itu nabi atau bukan? Nabi. Istri Imran nabi atau bukan? Bukan. Coba perhatikan deh. Nabi itu ibarat langit, Ibrahim alaihissalam. Istri Imran ibarat bumi. Dari sisi gender tidak sama. Tahu gender? Satu laki, satu perempuan, tidak sepadan. Satu jabatannya Nabi, Abul Anbiya. Istri Imran jabatannya apa? Tidak ada apa-apa. Ibarat bumi dan langit tidak ketemu itu. Tapi orientasi hidupnya sama. Di mana samanya? Kalau istri Imran berkata, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Apa yang ada dalam buah rahimku itu aku persembahkan nanti di rumah Tuhan. Sementara Ibrahim alaihissalam, coba perhatikan, dia minta apa? Rabbi habli minas shalihin. Kalau diterjemahkan apa itu? Wahai ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Dia tidak sekedar minta keturunan. Kita ini kan senior ya. Saya senior, sekarang sudah 52. Sampean ada yang 55, ada yang 60, ada yang 70. Senior kita ini. Artinya apa? Jauh dari kematian atau menjelang kematian? Menjelang kematian. Nabi Ibrahim, dia itu usianya itu 86 tahun. Persis seperti istri Imran nih, menikah cukup lama tapi nggak diberikan sesuatu yang istimewa. Di detik-detik terakhir diberikan istimewa, tapi dia persembahkan untuk Tuhannya. Bukan sekedar wahai ya Rabb, anugerahkan kepadaku seorang keturunan, bukan itu. Tapi dia minta apa? Keturunan yang saleh. Berarti inilah orientasi hidupnya. Bukan sekedar investasi dunia, tapi investasi akhirat. Kalau minta keturunan, investasi dunia, tujuannya apa? Kalau nanti kita sudah tua, jadi sandaran anak kita. Ya kan? Ono sing ngomong aku sesuk sing tuwek, gitu kan? Kalau itu dunia. Nanti kalau anak itu nggak berbakti sama kita, kecewa atau tidak kecewa? Nah, ya kan? Ada nggak itu di antara kita? Ada, sopo? Karena apa? Awalnya sudah keliru, sekedar minta keturunan, karena nanti bisa jadi sendean. Sekarang nggak bisa jadi sendean, akhirnya apa? Stres. Iya. Karena orientasinya keliru.
Ini yang anak-anak muda ya. Mumpung belum persiapan nikah, ya, orientasi hidup harus benar. Jangan sampai keliru orientasi hidup itu. Jangan investasi dunia, investasi akhirat. Nah, perhatikan. Istri Imran menyatakan kepada Tuhannya agar dapat keturunan dan nanti dipersembahkan untuk rumah Tuhan, pelayan suci di rumah Tuhan. Fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Fataqabbal minni. Kalau Nabi Ibrahim tidak berkata fataqabbal minni, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kalau istri Imran, fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Sama atau tidak? Kenapa ucapannya sama, kedudukannya tidak sama? Kenapa? Kedudukan tidak harus membuktikan mereka tidak memiliki derajat yang sama. Posisi tidak membuktikan mereka derajatnya berbeda. Tapi ucapannya dan tindakannya itu yang menyebabkan mereka satu level. Meskipun yang satu nabi, yang satu bukan nabi. Sampai mau pilih yang mana? Punya posisi, tetapi ucapannya tidak seperti mereka, atau ucapannya seperti mereka, meskipun tidak punya jabatan. Sekarang ini banyak pejabat yang ucapannya mulai. Sekarang ini kita dikecewakan dengan fakta-fakta, dan kita digelapkan dengan posisi. Posisi itu sebetulnya tidak terlalu menjadi pusat perhatian, tapi bagaimana ucapan dan tindakan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Sambungnya ucapan dan tindakan itu yang menjadi fokus. Ini benar atau tidak? Tidak perlu lihat jabatannya apa. Karena jabatan itu anugerah. Kenabian itu anugerah, kerasulan itu anugerah. Tapi jangan fokus di situ. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran. Yang bukan nabi saja bisa punya level yang sama, kedudukan yang sama. Cuma masalahnya kita bisa contoh atau tidak. Oke, nggak perlu jauh-jauh contoh Nabi Ibrahim. Ya, contoh ini saja yang bukan sebagai nabi. Apa yang dia katakan? Seperti ini. Taqabbal minni, fataqabbal minni, innaka antas samiul alim. Kemudian ketika bayi ini dilahirkan, dia berkata apa? Rabbi inni wada'tuha unsa. Wallahu a'lamu bima wada'at. Wa laysa dzakaru kal unsa. Dicek di ayatnya. Wahai ya Rabb, ya Tuhan kami, aku sesungguhnya telah melahirkan bayi perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Dan Allah sendiri yang lebih tahu atas bayi yang dilahirkan ini. Ini bahasa curhat sebetulnya. Tahu bahasa curhat? Curhat itu boleh enggak? Boleh. Curhat itu boleh, bukan dilarang. Jadi, kalau sesuatu yang diinginkan dengan fakta yang muncul tidak sama, tidak sinkron, boleh curhat. Wallahu a'lamu bima wada'at. Walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Jadi laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Jadi sebetulnya yang diminta itu sebetulnya anak laki atau anak perempuan atau anak yang gak jelas? Anak laki yang diminta itu. Tapi kemudian Allah memberikan anak perempuan. Kita pernah nggak mengalami hal yang seperti ini? Banyak, ya. Sampai kecewa nggak kalau gitu? Kalau sekarang nggak kecewa Ustaz, kalau dulu kecewa banget gitu kan.
Semua kita pasti punya pengalaman. Pasti punya pengalaman. Kita kecewa, ya manusiawi kecewa itu. Tetapi ingat, kalau konteks orang beriman, kecewa itu bukan dalam konteks negatif. Apa yang diinginkan, yang diharapkan, kok nggak sama dengan fakta? Boleh curhat. Boleh, itu manusiawi, tidak salah curhat. Bahkan yang dikatakan istri Imran, dia katakan, Rabbi inni wada'tuha unsa. Wahai ya Tuhan, aku sesungguhnya melahirkan bayi perempuan. Dan engkau lebih tahu atas bayi yang dilahirkan ini. Karena laki-laki itu nggak sama dengan perempuan, ya Tuhan. Curhat ini. Kita pun pasti pernah begitu. Yang kita inginkan tahun 2022 begitu. Tahun 2023 kok begono, nyambung enggak? Enggak nyambung. Lah sekarang mau minta apa lagi? Kalau nanti misalnya enggak nyambung seperti yang kita inginkan, boleh enggak kita curhat kepada Dia yang Maha Mutlak? Boleh. Boleh. Kita pun punya pengalaman yang sama. Barangkali tahun kemarin kita punya cita-cita, kita punya harapan, ternyata belum terwujud. Kalaupun terwujud, tidak sesuai dengan ekspektasi. Tahu ekspektasi? Nah, sesuai dengan harapan. Kita pasti punya pengalaman itu. Tapi ingatlah, kalau seandainya apa yang kita inginkan tidak sama seperti yang fakta realnya, bukan berarti Allah Tabaraka wa Ta'ala ingkar janji. Bukan berarti Allah tidak membersamai kita. Bukan berarti Allah mengecewakan kita. Awas itu. Allah tidak pernah mengecewakan kita, asal motifnya benar. Motifnya apa? Motifnya apa? Hanya untuk Dia. Kalau di sini konteksnya sebagai pelayan suci di rumah Allah. Apa yang kita punya untuk siapa? Untuk Dia. Maka Allah tidak akan pernah mengecewakan. Kalaupun tidak sama seperti yang kita inginkan, itu hanya ditunda. Ditundanya itu pasti ada maksud, ada tujuan yang kita sendiri tidak tahu. Manusia itu mintanya, kalau sekarang minta, mau dikabulkan kapan? Sekarang juga, gitu kan? Maunya manusia itu gitu, minta sekarang, dikabul kapan? Sekarang juga. Kalaupun harus tertunda, minimal besok. Jangan sampai lama-lama, gitu kan? Manusia itu tergesa-gesa. Manusia itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan di sini. Yang diinginkan anak laki dikasih anak perempuan. Sepertinya nggak nyambung. Tapi perhatikan, setelah satu generasi ke depan, barulah diberi cucu laki-laki. Siapakah cucu laki-laki itu? Isa putra Maryam. Nah, makanya disebut Maryam di sini. Wa inni samaituha Maryam. Sampai tahu kan apa arti Maryam? Gini aja, tahu nggak kuliner soto Maryam? Tahu kan? Roti Maryam tahu? Nah, gulai Maryam tahu? Kurma Maryam tahu? Kurma dari Yericho itu kurmanya besar-besar. Itu sangat empuk dan sangat lezat, besar-besar. Kurma Maryam. Kalau bisa sekali-kali nyoba itu. Memang harganya agak lumayan. Besar sekali dibanding kurma-kurma yang lain. Kurma Saudi lebih kalah besar. Kurma Mesir kalah besar. Ini kurma disebut kurma Maryam karena di situ tempat di mana Nabi Isa dilahirkan, dan kota Yericho itu dikenal sebagai kota pohon kurma. Nah, lahirnya di sana. Di Nabi Isa itu menurut Quran lahirnya di kota pohon kurma, makanya dilahirkan di bawah pohon kurma. Itulah kota Yericho. Saudara kita bukan di kota Yericho, tapi di kota mana? Bethlehem. Sama atau beda? Nah, beda. Kalau Yericho di sebelah timur Yerusalem. Kalau Bethlehem selatan Yerusalem.
Kalau Jericho daratan rendah. Kalau Bethlehem daratan tinggi. Kalau musim kurma itu bulan Agustus. Kalau saudara kita bulan Desember. Sama atau beda? Beda semua. Nah, sekarang perhatikan tuh ayat. Jadi yang diminta anak laki diberikan anak perempuan, sepertinya Allah tidak mengabulkan. Sepertinya, kalau bahasa kita nggak dikabulkan, sepertinya. Awas, bukan Allah tidak mengabulkan, Allah hanya menunda karena ada sesuatu yang lebih baik untuk hambanya ini. Karena motifnya sudah benar. Kalau motifnya benar, Allah akan buat rancangan yang lebih dahsyat yang kita sendiri tidak tahu. Ternyata nanti diberi cucu laki-laki. Pertanyaannya, istri Imran itu minta sekedar anak laki-laki atau anak laki-laki plus? Hah? Mana buktinya anak laki-laki plus? Nggak ada, dia hanya minta anak laki-laki. Walaisa dzakaru kal unsa. Nanti anak laki-laki ini akan dipersembahkan untuk Tuhannya. Jadi dia tidak minta lebih, hanya sekedar anak laki-laki, hanya laki-laki, tidak plus, nggak ada plus-plusnya. Tapi karena motifnya benar, nanti diberi cucu laki-laki, dan bukan sekedar cucu laki-laki, tapi laki-laki plus. Apa plusnya? Nabi. 2, Rasul. 3, Ulul Azmi. 4, Al-Masih. Kalau motif hidup kita benar, kita mintanya sederhana, nanti Allah akan berikan sesuatu yang plus. Percaya ini. Asal motifnya benar. Nabi Ibrahim, dia minta anak yang soleh, sekedar soleh tok. Rabbi habli minas solihin. Karena motifnya benar. Kalau anak soleh itu biasa sebetulnya, nggak ada apa namanya, sesuatu yang istimewa sebenarnya. Yang bukan nabi aja yang ada yang soleh, ya kan? Yang nabi juga minta yang soleh, tidak lebih. Ternyata nanti karena motifnya ini benar, dipersembahkan untuk investasi akhirat, fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami berikan kepada Ibrahim keturunan yang halim. Nah, ini bedanya. Yang diminta saleh kok dikasih halim? Apa nggak salah ini? Bukan nggak salah ini. Bukan salah ini. Memang ini nggak salah. Nggak salahnya apa? Kalau anak yang halim sudah pasti saleh. Kalau anak yang saleh belum tentu halim. Yang diminta Ibrahim saleh atau halim? Saleh. Allah kabulkan apa? Halim. Berarti diberikan plus atau sama? Plus. Karena motifnya benar. Istri Imran juga begitu. Yang diminta karena orientasinya investasi akhirat, maka Allah berikan yang plus. Sekarang tergantung kita. Pilihan tergantung kita, ya kan? Orientasi hidup kita sekarang apa? Ini sudah masuk tahun 2024. Masih sama enggak dengan tahun kemarin? Tahun 2023. Orientasi hidupnya apa? Sampai ngaji ini tujuannya apa sih? Mengisi kekosongan waktu daripada di rumah. Kalau itu tujuannya, sampai nggak dapet apa-apa. Iya Ustaz, daripada di rumah bujuku cerewet aja ngomong aja, senang di masjid aja. Kalau itu tujuannya, nggak dapet apa-apa sampai. Perempuan juga begitu. Iya Ustaz, kesini ketemu teman-teman lama di rumah. Bapak ya arek-arek ngamuk tok, misalnya gitu. Sampai dapat apa ke sini? Enggak dapat apa-apa. Hanya sekedar ya ketemu teman-teman, selesai. Semua tergantung motif kita ini. Mungkin datangnya sama seperti ngaji.
Tapi Allah berikan sesuatu yang tidak sama dengan kita ini. Tujuannya apa? Sampai bekerja tujuannya apa? Sampai kuliah tujuannya apa? Sampai nolong orang tujuannya apa? Sampai adzan tujuannya apa? Kan ada yang adzan memang tujuannya sudah benar. Bisa jadi untuk cari pujian orang lain. Bisa kan? Ingat itu bedanya Qabil dan Habil. Secara lahiriah Qabil Habil sama-sama berkorban tidak? Orang lain melihat itu berkorban tidak? Iya. Orang lain melihat, oh sama, Qabil Habil itu sama, berkorban, ada bendanya yang dikorbankan. Tapi kenapa hasilnya beda? Niatnya beda. Yang satu investasi dunia, yang satu investasi akhirat. Hasilnya beda. Sama-sama pakai sarung, hasilnya beda. Sama-sama pakai kopiah, hasilnya beda. Sama-sama sholat di saf pertama, hasilnya beda. Orang lain bisa lihat, oh saf pertama bagus tuh, dapat pahala sekian-sekian. Iya, orang lain. Yang menilai bukan orang lain, dia sendiri yang menilai. Jadi semua tergantung pada niat, orientasi hidup. Maka tahun 2023 ini, ayo kita perbarui niat kita, apapun. Motif hidup kita ini apa? Harus seperti istri Imran, harus seperti Ibrahim alaihissalam. Ibrahim nabi, oke. Istri Imran bukan nabi, tetapi keduanya bisa menjadi teladan. Yang satu berkata, "Fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Yang satu, yang seorang nabi berkata, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Bahasanya sama. Sama bahasanya. Kenapa? Karena dari lubuk yang paling dalam sudah nyambung kepada Tuhan. Nah, sekarang kita ambil posisi mana? Tidak ada alternatif ketiga, hanya dua. Investasi akhirat atau investasi dunia. Kalau investasi akhirat, dunia dapat. Kalau investasi dunia, akhirat hilang. Nggak usah jauh-jauh. Saya pernah kasih contoh nggak di sini? Kalau sampean, kalau kita menanam jagung, rumput tumbuh. Tapi kalau menanam rumput, jagung tumbuh nggak? Nah. Jadi kalau tujuan kita menanam jagung, itu investasi akhirat. Nanti rumput itu tumbuh, dunia dapat. Tapi kalau niat kita menanam rumput, jagung itu sampai kapanpun nggak akan tumbuh. Karena apa? Orientasinya berubah, berbelok. Siapa yang membelokkan ini? Siapa? Yaitu musuhnya bapak buyut kita itu siapa? Nah. Iblis laknatullah alaih itu selalu begitu. Maunya siratal mustaqim menjadi belok sedikit. Padahal awalnya sama, tiba-tiba belok itu, nggak terasa gitu. Maka kita harus melakukan itu. Nah, yang menjadi pertanyaan, ketika dia berkata, "Walaisa dzakaru kal unsa," laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. "Wa inni samaituha Maryam," dan aku memberi nama anak bayi perempuan ini dengan nama Maryam. Bahasa Arabnya itu Maryam, bahasa Latinnya itu jadi Maria. Maria. Itu kalau laki-laki. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki menjadi Mario. Jadi kalau laki-laki Mario. Jadi bahasa Latin dan bahasa Itali itu ditandai dengan vokal O dan A. Kalau laki-laki semua O. Octaviano. Kalau Octaviana, perempuan. Ya. Octaviano. Angelo. Michael Angelo. Kalau Angela, perempuan. Roberto. Nah, berarti itu laki-laki. Kalau ada orang bernama Roberto ternyata perempuan, nah ini salah jeneng juga. Ini salah ya.
Ini sama persis seperti waktu saya di Azerbaijan, ini kan pecahan negara Uni Soviet. Nama laki dalam bahasa Rusia itu ditandai dengan konsonan. Kalau perempuan ditandai dengan vokal. Jadi kalau ada yang bernama Ibrahimova, ya, kok Ibrahim kok Ibrahimova? Iya ada, Ibrahimova. Ini pasti perempuan. Tapi kalau namanya Ibrahimov, mesti laki-laki. Kalau teman saya itu namanya Husainov, laki-laki. Tapi kalau Husainova, perempuan. Ternyata nama saya di sana itu jadi keren di sana. Namanya jadi Aliyev. Ali di sana jadi Aliyev. Oh, keren kan? Jadi kalau nanti kasih nama Aliyev, oh keren. Aliyev. Itu bahasa Rusia. Dari bahasa Arab dirusiakan, di Aliyev. Ali. Oh. Kemudian ada lagi misalnya Rahmanov, ya kan? Jadi nama-nama itu menunjukkan ciri kita sebetulnya punya sih, kita ini cuma hilang lah, sekarang ini jadi hilang. Dulu ada wartawan, ada wartawati ya, sekarang cuma wartawan saja. Nah ini jenis kelaminnya nggak jelas ini sekarang. Wartawan ya kan, dulu karyawan, karyawati, sekarang karyawan saja kan rata-rata. Jadi hilang, gendernya jadi hilang. Kalau bahasa yang kokoh itu mulai dulu sampai sekarang nggak berubah. Bahasa Arab juga begitu, laki perempuan dibedakan. Benda itu laki perempuan jenis kelaminnya kelihatan, gendernya. Saburatun. Nah ini laki atau perempuan? Saburo, misfarah, ya kan? Babun, baitun, dan sebagainya. Itu ada tandanya. Oh laki tandanya ini, oh perempuan tandanya ini. Bahasa itu gitu. Nah, Maryam itu bahasa Arabnya, Miriam itu bahasa Ibraninya, Maria itu bahasa Latin, bahasa Italia. Bahkan Nabi tidak mengubahnya. Tidak mengubahnya. Pernah tahu istri Nabi salah satunya siapa? Maria Al-Qibtiyah. Namanya kok Maria ya? Iya memang. Waktu belum menjadi muslimah, dia dari kalangan Kristen Ortodok Koptik, dari Kipti, Mesir. Makanya disebut Maria Al-Qibtiyah. Loh kenapa Nabi kok nggak mengganti jadi Maryam Al-Qibtiyah? Kenapa? Ada nggak dalam sirah Nabawiyah Nabi mengganti nama istrinya dari Maria menjadi Maryam? Ada nggak? Nggak ada kan? Nah ini pelajaran, ini fikih sirah namanya. Kalau ada orang non muslim namanya Abraham, nggak perlu harus diganti menjadi Ibrahim. Kalau awalnya non muslim namanya Moses, wah ini nama kafir harus diganti nih. Diganti menjadi apa? Musa. Ini kebablasan namanya. Ini namanya misalnya apa? David. Oh diganti. Ini nama kafir nih. Harus diganti Daud. Kira-kira kalau begini, ini benar atau salah? Kebablasan. Kenapa Nabi nggak mengganti? Kalau itu sekedar dialek, perbedaan bahasa, tidak menyangkut masalah akidah, nggak perlu diganti. Tapi kalau misalnya awalnya adalah namanya Agustinus, ini kan tokoh orang suci agama lama, diganti nggak? Diganti. Karena apa? Berkaitan dengan akidah. Tapi kalau tidak berkaitan dengan akidah, nggak perlu diganti. Terutama nama-nama nabi-nabi, ya kan? Namanya Yohanes. Ayo ya apa? Wis engko lugat, nanti jangan sekarang. Jadi kadang-kadang orang ini ada yang ekstrim. Ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri, karena sama-sama nggak paham. Nah, kita harus paham dalam persoalan begini. Jadi kalau saya jawabnya sederhana, ada nggak informasi Nabi mengganti nama istrinya, ya, Maria menjadi Maryam?
Ternyata nggak ada. Artinya apa? Karena itu nama tokoh tokoh solihah nggak perlu diganti, tetap nama itu dipakai dan bisa diteruskan, asal tidak mengganggu akidahnya. Itu aja. Dan itu menjadi apa? Menjadi wasilah untuk dakwah, Makanya kita bisa tahu, loh, nama istri Nabi kok Maria Al-Qibtiyah? Pasti orang bertanya, loh, ini berarti dulu non muslim ini pasti. Gitu kan? Iya. Sama dengan kita kalau ada di sini. Nama sampean siapa, Pak? Nama saya Abraham. Siapa misalnya? Abdurrahman. Loh, Pak Abdurrahman. Berarti sampean kubiyen mualaf kan? Kan ngono kan? Nah, menjadi wasilah dakwah. Orang yang non muslim juga akan bertanya, loh, muslim sembahyang, nah namanya kok Abraham? Nah pasti bertanya, menjadi lahan dakwah di situ. Jelas ya? Itu pasti ada tujuan Nabi itu, nggak mengganti. Oke? Jadi sekali lagi, ini penting pelajaran untuk kita, dan di dalam Al-Quran diabadikan. Wa inni sammaituha Maryam, dan sesungguhnya aku memberi nama bayi perempuan ini dengan nama Maryam. Ini sebagai bukti bahwa ini adalah kegetiran, kepahitan hidup yang dialami, dan wajar itu manusia. Gak apa-apa. Kita merasakan sesuatu penderitaan dan kita mengatakan, iya saya menderita. Boleh enggak? Boleh. Sampai hari ini enggak punya uang sama sekali, sampai ngomong, iya saya enggak punya uang. Boleh enggak? Boleh. Ini kenapa dikatakan Maryam? Lanjut atau berhenti? Berhenti dulu ya. Baik, saya lanjutkan sebentar. Jadi wa inni sammaituha Maryam itu sebetulnya bahasa curhat kepada Tuhannya, sampai detail, dengan bahasa yang sangat detail. Dan itu boleh. Karena kalau kita tahu dalam tradisi Bani Israel, ini nyambung dengan apa yang diucapkan oleh istri Imran. Karena yang diminta anak laki, ternyata diberikan anak perempuan. Karena anak perempuan dalam tradisi Bani Israel itu tidak dapat apa-apa. Anak laki pertama dapat warisannya berapa? 2. Anak laki yang kedua dan seterusnya dapat warisan cuma 1. Tapi anak perempuan gak dapat warisan apa-apa. Dalam konteks ini makanya dia berkata wa inni sammaituha Maryam. Kalau bahasa orang sini bahasanya tuh sakno hari iki. Tahu maksudnya sakno hari iki? Karena nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Ya, itu wajar sebetulnya. Tapi sekali lagi, ini kesimpulannya ada 2. 1, jangan pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah. Jangan pernah merasa ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, kita yang sering meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Nabi kan pernah berkata, kalau diterjemahkan kan sederhana. Kalau kita ini merangkak kepada Allah, maka Allah akan berjalan kepada kita. Kalau kita ini berjalan kepada Allah, maka Allah akan berlari kepada kita. Jadi yang kita lakukan itu tidak sepadan yang dilakukan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini penting. Persembahkan apa yang kita punya, orientasinya hanya untuk investasi akhirat. Itu saja, cuma 2. Dan ini maknanya dalam, tinggal aplikasinya. Kita dengar telinga kanan, jangan sekedar keluar telinga kiri, tapi harus aplikasi ke depan. Yang jadi takmir juga begitu. Niatnya apa? Dipuji orang? Jangan. Niatnya apa? Mengisi kekosongan waktu? Jangan. Jadi takmir, ya Ustaz, pensiun aku ngini aja lah. Nah, jangan itu. Tapi niatkan untuk mengabdi di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barangkali kita nggak tahu, kita jadi takmir, jadi imam, jadi ngurusi masjid, meninggal di masjid. Itu kan luar biasa. Ya, yang penting motifnya. Saya kira demikian. Barangkali ada yang mau tanya? 1.
Kadang nggak ada yang tanya, berarti sudah pinter semua, ya. Tinggal aplikasi. Saya kira demikian. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.